Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini adalah 3 materi penting yang harus teman-teman kuasai karena itu sangat berkaitan dengan kisi-kisi resmi yang ada di SIM PKB, dan sekitar ya 80-90% itu berpotensi naik di ujian P3K nantinya dalam bentuk soal tentunya teman-teman ya. Jadi mungkin dalam satu materi nantinya ini teman-teman, yang mungkin saja ya dalam satu materi, karena admin anggap berdasarkan beberapa riset yang admin lakukan, termasuk melihat banyak contoh-contoh soal dan soal-soal tahun kemarin, itu banyak sekali muncul soal yang berkaitan dengan materi yang admin akan bawakan pada hari ini. Yang mana di sini admin sudah merangkum 3 materi inti yang harus atau wajib seharusnya teman-teman kuasai ya sebelum teman-teman mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021 khusus untuk kompetensi teknis pedagogik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi materi ini itu berdasarkan kisi-kisi resmi dari SIM PKB yang admin sederhanakan ya, sesederhana mungkin agar nantinya teman-teman guru honorer bisa pahami. Yang pertama itu adalah KKO atau kata kerja operasional untuk kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar siswa, dan yang ketiga adalah indeks prestasi kumulatif. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita langsung saja ke videonya. Yang pertama yang kita pelajari di sini teman-teman adalah kata kerja operasional ya, KKO edisi revisi teori BLOM. Jadi ini adalah merupakan KKO terbaru berdasarkan edisi revisi dari teori taksonomi BLOM. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami, untuk kata kerja operasional itu ada 6 teman-teman ya. Yang pertama itu adalah C1 mengetahui, yang kedua adalah C2 memahami, yang ketiga adalah C3 menerapkan, yang keempat menganalisis C4, yang kelima C5 mengevaluasi, dan yang keenam adalah C6. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman guru honorer wajib untuk menguasai kata kerja operasional. Selain untuk dipakai pada saat proses belajar mengajar yang siswa, ini berpotensi besar teman-teman ya. Ini berpotensi besar hingga sekitar 50-80% itu bisa naik di ujian P3K nantinya. Karena kata kerja operasional KKO ini mengantarkan siswa untuk bagaimana cara berpikir tingkat tinggi teman-teman ya. Dan di SIM PKB itu sangat sering sekali dibahas, yang merupakan website resmi dari Kemendikbudristek. Caranya memahami adalah seperti ini. Ketika soal itu kata kerja yang diterapkan itu misalkan C4, misalkan menganalisis. Nah, di opsi pilihan jawabannya itu teman-teman sisa membandingkan ya. Menganalisis itu sisa memilih kembali kata kerja operasional di jawaban itu yang ada, apakah dia mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mendiagnosis, memerinci, menelah, mendeteksi, membandingkan, mempertentangkan, menguraikan, dan membagi. Maka itulah yang akan menjadi pasangan dari KKO menganalisis atau C4. Nah, jadi yang di atas ini C1, C2, C3, C4, C5, C6 adalah induknya. Sedangkan di bawah itu adalah turunannya teman-teman ya. Menurut admin sendiri ini adalah turunannya yang harus teman-teman memahami. Misalnya mencipta. Mencipta itu contohnya apa? Mencipta itu contohnya misalkan membangun. Membangun itu masuk C6 mencipta. Kemudian merencanakan itu juga masuk mencipta C6. Seperti itu teman-teman ya. Dan insya Allah nanti akan ada soal yang berkaitan dengan kata kerja operasional di channel ini. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ya. Untuk video ini cuman materi inti saja yang admin jelaskan dulu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami yang mana sebenarnya dikatakan kata kerja operasional dan turunannya berdasarkan teori atau revisi dari teori taksonomi BLOM.
Mulai dari C1 mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Dan ini resmi masuk di kisi-kisi SIM PKB dan sangat sering muncul di ujian P3K, CPNS atau ujian-ujian yang lain termasuk PPG teman-teman ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat teman-teman guru honor semua untuk meningkatkan kemampuan teman-teman bagaimana menjawab soal yang berkaitan dengan kata kerja operasional. Contoh kecil lagi, misalkan soal itu kata kuncinya adalah memahami. Maka memahami pasangannya itu adalah menjelaskan, mengartikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, mengklasifikasikan, dan sampai menggantikan. Ini yang dibawa teman-teman ya, yang dipasangkan, ini yang dibawa. Dipasangkan dengan yang di atas seperti itu. Dan nanti ini akan ada soal yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan lupa untuk stay terus di sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi di materi yang kedua yang harus teman-teman kuasai adalah ini, gaya belajar siswa ya. Gaya belajar siswa ini juga masuk ke dalam kisi-kisi resmi SIM PKB teman-teman ya. Dan ini sangat sering muncul di ujian-ujian P3K, ujian CPNS, keguruan hingga PPG. Jadi menurut admin sendiri ini tingkat akurasi menurut prediksi admin pribadi itu bisa naik sekitar 50 sampai 90% teman-teman di ujian P3K khusus kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan teman-teman yang berkaitan dengan gaya belajar siswa. Jadi yang harus teman-teman pahami itu adalah bahwa gaya belajar siswa itu ada 4. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar analitik. Teman-teman harus memahami satu persatu apa sih sebenarnya ciri-ciri utama dari gaya belajar visual. Jadi admin langsung simpulkan di sini ada 4. Yang pertama, bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat, tidak mengganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya untuk gaya belajar visual itu mengutamakan penglihatan teman-teman ya. Mengutamakan penglihatan seperti itu ya. Jadi intinya visual itu mengutamakan penglihatan, teman-teman ingat saja itu ya. Kemudian auditori itu ciri-cirinya yang telah admin simpulkan adalah yang pertama adalah memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar auditori itu cenderung ya lebih suka mendengarkan daripada melihat mata pelajaran. Seperti itu intinya teman-teman ya. Tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasana berisik. Karena siswa kategori ini itu lebih senang mendengarkan, berarti dia tidak senang suara yang berisik atau ada keributan ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi, dan yang kelima bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk kinestetik itu yang pertama itu ciri-cirinya saya ulangi dulu ya. Untuk auditori tadi itu kesimpulannya adalah siswa ini lebih suka mendengarkan, kalau visual lebih suka melihat. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kinestetik itu ketika menghafal yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Kemudian yang kedua, menyukai belajar dengan praktek langsung atau menyentuh langsung. Kemudian yang ketiga, anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik. Kemudian ciri-ciri berikutnya menggunakan objek nyata sebagai alat bantu dan menyukai aktivitas pembelajaran aktif atau permainan. Jadi gaya belajar kinestetik ini contohnya adalah siswa itu senang bergerak ke sana kemari teman-teman ya. Senang mengamati benda langsung, benda nyata atau objek nyata, senang menyentuh benda yang berkaitan dengan pelajaran, atau senang melakukan penelitian. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi lebih senang dia bergerak di dunia nyata teman-teman ya. Seperti itu ya. Keluar melakukan pembelajaran ya, langsung melihat benda-benda secara nyata. Nah itu ciri-ciri dari kinestetik seperti itu teman-teman ya. Kemudian gaya belajar analitik adalah ciri-cirinya berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Kemudian yang kedua adalah berpikir secara logika. Yang ketiga, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas. Dan yang keempat, cara belajar konsisten dan menetap ya. Jadi intisari dari gaya belajar analitik sebenarnya teman-teman adalah ini siswa tidak akan berpindah ke tugas yang lain sebelum tugas pertamanya itu
itu selesai, berarti dia betul-betul fokus mengerjakan satu tugas. Nanti selesai tugas berikutnya barulah berpindah ke tugas yang lainnya. Seperti itu. Itu untuk gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar analitik. Jadi teman-teman wajib kuasai intisarinya. Kalau visual melihat, auditori mendengarkan, kinestetik lebih suka bergerak, aktif melihat benda nyata, dan analitik adalah fokus terhadap satu tugas ya. Seperti itu untuk karakter siswa ya dalam gaya belajar, dan ini wajib teman-teman kuasai ya sebelum mengikuti ujian P3K karena sangat berpotensi naik ke ujian P3K. Yang ketiga adalah ini teman-teman ya. Yang ketiga adalah pengembangan indeks prestasi kumulatif, memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kalau kita boleh berprediksi ya, maka admin memprediksikan untuk pengembangan IPK itu kemungkinan besar naik di ujian itu sekitar 40% teman-teman ya. Itu sekitar 40% naik di, itu sekitar 40% teman-teman ya. Jadi jangan dipandang remeh untuk pengembangan IPK, memperhatikan hal berikut. Jangan sampai tingkat akurasinya itu bisa naik hingga 40% untuk apakah dia bisa muncul di tes nantinya atau tidak ya. Bukan berarti jumlah nomornya, tapi apakah kemungkinan naiknya ke ujian P3K berapa persen. Kalau admin berprediksi itu sekitar 40%. Tapi kalau yang ini tadi yang soal yang di materi yang ini, yang pertama KKO itu admin itu berani menjamin sekitar 50% sampai 70%, 80% bakalan naik di tes ujian P3K minimal hingga 1 sampai 3 nomor teman-teman ya. Kalau yang ini, yang gaya belajar siswa, admin juga berani menjamin itu sekitar 50 sampai 80% teman-teman ya, bisa naik di ujian. Dan prediksi ya sekitar 1 sampai 3 nomor juga teman-teman ya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk pengembangan IPK itu admin hanya berani mematok sekitar 40% ya, sekitar 1 nomor yang naik nantinya. Itu prediksi saja, bisa salah bisa ya. Tapi kalau kita berdasarkan kisi-kisi itu seharusnya naik semua yang admin bahas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini jelas teman-teman ya, di sini jelas Di sini jelas kita bisa lihat ya bahwa untuk pengembangan IPK ada 6 aturan teman-teman ya. Ada 6 hal-hal yang harus diperhatikan untuk pengembangan indeks prestasi kumulatif. Yang pertama adalah tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD, seperti itu. Kemudian rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional KKO ya, yang ini kita sudah bahas tadi di awal, yang bisa diukur. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami, tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat dan lingkungan daerah. Jadi teman-teman minimal teman-teman ingat-ingat saja ini hal-hal yang diperhatikan dalam mengembangkan IPK atau indeks prestasi kumulatif. Namun yang dua ini harus teman-teman kuasai. Yang pertama gaya belajar dengan KKO, minimal teman-teman kuasai apa yang admin bahas di video ini. Kalau teman-teman senang dengan video ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar agar video ini bisa trending teman-teman ya, banyak penontonnya, artinya bisa ditemukan oleh teman-teman kita yang lain, seperti itu. Jadi komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.